sekarang ini Pak, pada periode kami ini hari ini, kami insya Allah tidak akan meminta penyertaan modal dari pemerintah Jakarta. Karena total aset kami di laporan keuangan itu 6,7 T. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang seorang yang istimewa. Dia adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan daerah yang mengelola properti. Di Jakarta mungkin ya baru beberapa tahun, tapi sebelumnya beliau ini sudah melakukan hal yang sama, kurang lebih sama di Surabaya. Kemudian yang menarik bahwa semua urusan-urusan properti pemerintah daerah DKI nanti ke depannya, dari sekarang mulai ke depannya, nanti akan diserahkan sama beliau ini. Tentu nanti akan kerjasama dengan berbagai lembaga yang dimiliki oleh Pemda. Nah, sehubungan dengan program Prabowo Gibran yang akan membangun banyak rumah susun, beliau ini tentu saja nanti kita tanya, akan tertarik nggak membangun rumah susun di atas pasar-pasar yang dikelola Pasar Jaya yang kurang lebih katanya 150-an lokasi ya. Nanti akan kita tanya. Nah, siapa dia? Saya akan sapa dulu tamu saya ini. Namanya Andira Reo Putra, sarjana teknik, insinyur, diplom, Master Art Urban Regional Planning dari University of Philippines. Dan saya sapa dulu teman saya. Selamat datang Mas Reo. Selamat datang, Pak. Anda sudah 16 tahun rupanya di dunia properti ya. Dan sangat jarang orang yang pengetahuan saya memiliki pengalaman di pengelolaan properti milik Pemda yang Anda kan masih muda sekali. Jadi makanya saya tertarik panggil ya. Jadi terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih. Ya. Nah, mungkin sedikit bisa cerita dulu sebelum datang ke Jakarta masuk di pengelolaan sebagai CEO dari Saranajaya. Kami ini awalnya berkarir di organisasi sebenarnya. Oh. Organisasi profesi. Ya. Di Persatuan Insinyur. Oh. Nah, di situ ada ekspertis ya, baik dari pemerintah, kemudian swasta, kemudian perguruan tinggi. Ya, kami berkumpul, akhirnya tahapan-tahapan itu baru saya waktu itu belajar untuk pengembangan lahan, Pak, di Malang. Oh, di Malang ya? Di Malang. Oh, ya. Bersama teman-teman juga. Ya. Dari situ waktu itu belum masuk ke dunia kerja ya. Dunia kerja. Kami masih profesional. Ya. Jadi saya itu masuk di PII sebagai ketua insinyur anggota muda di Jawa Timur. Jawa Timur. Oh. Jadi namanya Forum Anggota Muda Persatuan Insinyur Indonesia. Saya ketua Jawa Timur ya. Oh iya. Waktu itu Pak Ridwan Hisam ketua PI Jawa Timur. Oh, Ridwan Hisam itu saya kenal lama itu di Golkar dia. Dulu di REI itu. Nah, itu saya setelah Pak Ridwan itu Prof Bisri jadi ketua, saya sekretarisnya di Jawa Timur. Oh. Nah, di situ kami berkembang, akhirnya saya jadi wakil sekretaris REI Jawa Timur. Oh. Wakil sekretaris Jawa Timur, kemudian saya masuk ke pusat DPP jadi ketua kompartemen kayak begitu. Baru sekarang waketum di pengurusan baru ini ya. Di pengurusan yang baru ini ya, Pak Joko Suranto. Ya. Nah, sepak terjang kami di daerah ini memang beda dengan swasta, Pak. Pandangan profesionalnya. Oh. Jadi kalau swasta ya lu beli lahan, lu bangun, lu ngurus izin. Tapi kalau kami ngurus barang milik daerah pemerintah, bagaimana caranya tidak ada konflik hukum, konflik sosial, dan konflik lain-lainnya. Iya. Kan gitu. Nah, ini tantangan lebih berat ketimbang swasta pure developer ya. Nah, dari situ tujuan pemerintah mengcreate sebuah BUMD di daerah masing-masing itu untuk yang sebenarnya untuk penanganan hunian bagi masyarakat middle low atau MBR kita sebutnya kan. Ya, MBR. Nah, kemudian di sisi lain kita juga harus bisa menghasilkan omset kan gitu. Nah, ini beda dengan swasta yang lain. Iya. Challenging-nya kami di situ. Iya. Sehingga dengan pengalaman ini kami juga
ditempa sebelumnya di HIPMI Pak, saya wakil ketua HIPMI Jawa Timur. Oh. Terus wakil ketua Kadin Jawa Timur juga. Iya. Ya memang kami masih muda waktu itu, tapi bersama senior dan alhamdulillah dengan jejaring itu kami bisa punya pandangan luas di Jakarta. Nah, pertanyaannya kan, waktu Anda masuk dari Malang langsung masuk ke Surabaya kan? Surabaya. Saya ngajar dulu di Brawijaya tuh, 1 semester. Iya. Di Fakultas Teknik jurusan Perencanaan Wilayah Kota. Iya. Terus kemudian di sana itu ada sebuah tugas yang ada di Surabaya kan? Pemda Surabaya kan? Jadi kami diangkat pada zamannya Ibu Khofifah dan Mas Emil Dardak di tahun 2019 untuk menjadi direktur di PT Jatim Gerah Utama. Iya. BUMD Jawa Timur, bidang bisnisnya properti. Jadi di bidang bisnis properti ini kami punya namanya kawasan agropolitan atau pasar itu di Sidoarjo. Nah itu kurang lebih 25 hektar untuk mengelola kawasan. Kemudian kami juga diserahkan 5 tower di kota Surabaya untuk rusun. Rusun. Di mana itu lokasinya? Di dekat Petra Pak. Iya, Petra, Universitas Petra ya. Universitas Petra. Di situ ada 5 tower dan itu full semua sampai sekarang. Tapi itu milik Jatim Gerah Utama, BUMD Jawa Timur. Kemarin waktu itu kami ngelola. Kemudian kami ada kontraktor properti. Kami terakhir waktu meninggalkan Jawa Timur Surabaya, itu sudah ada PT untuk pengolahan limbah di Mojokerto. Nah dari situ pengalaman kami bawa juga dan kami ikut asesmen di Jakarta dan terpilih jadi CEO Sanajaya. Jadi bidding juga ini ya? Bidding juga Pak. Banyak yang ikut. Saya nggak tahu. Ini kayak biddingnya tuh seluruh Indonesia ya? Ya. Terus talent pool. Iyalah, Anda terpilih tahun 2023 kemarin. Tahun lalu ya. Iya. Jadi tentu Anda punya target kan sebelumnya. Pasti. Dari Jawa Timur pasti ke sini. Apa visinya dulu? Kenapa harus ke Jakarta? Jadi secara orientasi profesional, kami terus belajar Pak, berkembang, yang memberikan yang terbaik untuk tempat kerja kita. Terutama kita ini hari ini di kota metropolitan atau global city. Nah, sehingga mercusuar developer ini harus lebih bagus kalau kami pimpin ke depan. Kemudian kita ini developer terkaya Pak. Di Indonesia? Di Indonesia dong. Kenapa? Bapak coba developer terkaya siapa aja Pak? Yang sudah listed. Nah, kita mewakili DKI Jakarta atau daerah Provinsi Jakarta. Aset Jakarta nih ratusan T Pak. Kalah dong sama, mohon maaf, swasta. Nah inilah harus dioptimalisasi Pak. Sebenarnya developer terbesar itu government. Local government. Nah, kemudian siapa lagi yang punya aset luar biasa di Republik ini? Negara Pak. Ya kan? Seknek punya Senayan kemarin. Itu udah kalau direvaluasi berapa? Kalah juga swasta-swasta yang lain tuh. Nah, disinilah harus bisa membuat konsep yang baik dan mengaplikasikan supaya properti bisnis ini itu makin baik ke depan, makin reboundnya makin cepat. Terus kemudian yang dikelola sekarang yang diimbreng sama si pemerintah DKI itu apa? Jadi Saranajaya itu Pak, itu lahir tahun 1982. Sebenarnya sebelumnya itu sudah lahir namanya perusahaan Tanah dan Bangunan. Tahun 50 itu. Tahun 69. Tahun 69. Ya kan 69. Nah, berubah tahun 82 menjadi Perumda Pembangunan Saranajaya yang 100% sahamnya milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, di dalam itu kami ini yang pertama ada land bank, Pak. Tugas kami itu ada land bank bisnisnya. Kemudian jadi tahun ini Pak yang kepemimpinan saya itu kami benar-benar fokus. Jadi Saranajaya yang dulu nggak ada bawahnya itu sekarang saya pakai real estate development.
Ya. Slogan saya. Sarjana Real Estate Development. Oke. Kalau Saranajaya dengan Pasar Jaya kan hampir bersama tuh Pak. Ya, Bingung nih Saranajaya apa nih? Jadi kami kasih Real Estate Development. Jadi fokus terhadap pengembangan properti yang ada di Jakarta. Nah kemudian ada 4 bisnis Pak tadi. Land Bank. Ini sesuai dengan Perda 82 itu tadi, tahun 1982. Land Bank, kemudian properti Pak. Properti dalam pemeliharaan dalam jadi operasi. Land Bank kami ceritakan dulu Pak. Land Bank ini kita itu punya sekitar kurang lebih 79 hektar di Jakarta. Di Jakarta atas nama Perumda Saranajaya. Kosong ya. Ada yang kosong sudah. Ada yang berisi tapi tidak dioperasikan gitu ya. Kemudian Land Bank ini itu juga menjadi penugasan kami Pak untuk bagaimana caranya kami bisa mengembangkan terus-menerus kan gitu. Kedua adalah bisnis properti. Bisnis properti yang sudah jalan. Going concern. Ya. Baik itu recurring seperti hotel, ya kan? Seperti mall. Kami punya hotel itu ada 3 Pak. 1 itu Novotel Cikini, 2 Mercure Cikini, 3 Veranda Kebayoran Baru. Nah, kemudian kita ada mall juga nih. Mall itu ada Atrium Senen. Sekarang udah berganti namanya Millennium Plaza. Baru 2 minggu lalu. Dibeli ya kalau nggak salah? Nggak dibeli. Tapi kami kerjasama. Kerjasama. Oke, terus. Jadi semuanya kerjasama Pak. Kemudian kami ada Cibubur Junction. Cibubur Junction. Itu aset kami itu kerjasama juga. Kerjasama dengan ini. Lipo ya. Terus kemudian ada yang kami kelola sendiri namanya Pondok Kelapa Town Square. Itu micro mall. Ya, yang nantinya ke depan kami akan bikin retail F&B lah ke depannya ini. Karena bagus di bisnis retail F&B. Itu yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga service. Sebelumnya dulu Pak di properti itu ada perkantoran juga. Ada ya? Ada. Jadi kita ada punya gedung-gedung perkantoran seperti di Pramuka, di Jalan Cikini juga ada beberapa titik aset tower kami yang disewakan. Nah, ini sewa ya Pak ya, disewakan. Terus kemudian kita juga perkantoran, kemudian juga ada di Tebet Square Pak, Sarana Square namanya. Sarana Square. Di Tebet dalam barat ya. Nah ini menjadi bisnis kami. Kemudian tadi Pak lanjut. Yang ketiga ini affordable housing Pak. Jadi kami khususkan nih affordable housing. Karena jelas ini ini adalah penugasan kami dari pemegang saham yaitu pemerintah Jakarta, Pak Gubernur khususnya. Kami di sini mempunyai 2 lokasi Pak. Satu di Pondok Kelapa, itu ada 2 tower sekarang. 1 tower ini khusus MBR, sudah laku full 780 unit. Jual. Ini secara title Pak, hak milik lagi. Hak milik. Tahun berapa lakunya itu? 2018 dibangun, 2019 laku Pak. Hebat ya. Berapa harganya? Harga dari 180 juta untuk studio 21 meter square. Untuk 2 bedroom itu sekitar 360. Menarik itu. Terus? Tower B-nya komersil Pak. Kalau di affordable housing DP 0 ini yang khusus MBR khusus. Jadi kami punya kerjasama dengan Dinas Perumahan itu dibantu pemerintah DKI Jakarta membantu memberikan dana flat 5% bunga Pak kepada masyarakat menengah rendah dengan punya KTP DKI. Itu sudah habis semua loh? Belum Pak. Nah ini belum nih. Kemudian Tower B yang di Pondok Kelapa itu ada sekitar 800-an Pak. Unit. Nah, kemudian yang sudah terisi itu MBR 100 unit, kemudian 220 unit itu komersil. Komersil ini Pak, tetap hunian terjangkau Pak. Tapi walaupun tidak dibantu bunga banknya oleh pemerintah Jakarta. Harganya terjangkau juga, cuma 600 jutaan. Berapa meter? Jutaan, 36 meter juga 2 bedroom. Bagus dong. Bagus. Ada fasilitasnya Pak.
Ada kalau di tower yang ini nggak ada fasilitas, tapi tower komersil ada fasilitas kolam renang, nge-gym, dan meeting hall dan lain-lain. Nah kemudian di 2 lokasi Pak, masih ada nih. Masih ada. Satu lagi lokasi di Cilangkap Pak, di dekat Mabes TNI. Yes. Nah itu sekarang terbangun tower 1 itu sekitar 860-an unit. Baru terisi sekitar 80 unit. Untuk MBR. Harganya? Harganya, ini beda. Yang di sana studio itu 220 juta. Karena kan baru bangun, Pak. Jadi harga naik. Iya. Kemudian kita mau bangun lagi tahun ini, Pak. Untuk 450 unit Tower B. Di situ juga? Di Cilangkap. Iya. Khusus MBR. Full MBR nih, nggak ada komersil. Kalau Cilangkap itu. Nah, ini menjadi bisnis ketiga kami yang tentunya tidak mencari sebuah laba yang besar. Karena per meternya, Kak, Bapak tahu, 14 juta. Untuk tower MBR itu. Sama komersil yang terjangkau tuh 16 juta. Nah, kalau menurut studi Knight Frank ya, itu akan ribuan hunian terjangkau di kota-kota besar ini, Pak. Di Jakarta. Itu akan masuk ke kuadran 3 nantinya. Nah, ini menjadi peluang bisnis. Karena apa, Pak? Di bisnis ketiga ini, Pak, Jakarta itu yang nggak punya rumah atau masyarakat MBR-nya itu 250.000 kakak, Pak. Nah, sedangkan rencana pembangunan jangka pendek daerah atau sekarang RPJ, rencana pembangunan Jakarta itu dengan target 9.081 unit tahun 2023, Saranjaya sudah menyumbang sekitar 24%, Pak. Total kami untuk MBR itu 2.118 unit. Jadi masih ada sisanya untuk tahun 2024 ya? Masih ada, Pak, kita kejar. Gitu. Nah, ini peluang bisnis bagi kami di plat merah dan bagi swasta juga. Contoh misalnya swasta di Kalibata, di Ahmad Yani, ya. Itu untuk affordable housing. Nah, ini penting, Pak. Makanya ke depan yang kami sampaikan bahwa di 3 bisnis ini inline semuanya, Pak. Satu lagi bisnis terakhir yang penugasan kami. Yang keempat nih, Pak, yaitu infrastruktur. Apa tuh? Infrastruktur itu namanya di kami itu SJUT, Pak. Ducting utilitas di bawah. Contoh? Kabel-kabel. Iya. Itu yang di bawah semua itu kami yang ngurus, Pak. Kami sama Jakpro. Ya, Jakpro ya. Jadi 2 BMD itu yang mengurus proyek utilitas sarana, utilitas di Tapi Jakarta. Jakpro kayaknya lebih ke situ ya? Kami dua-duanya. Jakpro itu di Jakarta Selatan sama Jakarta Timur. Kalau kami pusat dan barat. Oke, tapi tadi yang 1, 2, 3 itu Anda lebih kuat di situ daripada Jakpro ya? Iya kan. Karena Jakpro itu kan masih baru. Yes. Oke, yang tradisional di sini. Yes. Yang core kompetensinya kan di sini. Yes, kan? betul, Pak. Bagus dong. Jadi kalau misalnya bagus banget itu penjelasan Anda tadi dengan planning dari local government ini ya. Nah, kalau nanti di koneksi dengan pemerintah pusat, ya kan? Apa yang bisa di link dengan affordable housing tadi? Affordable housing dari pusat itu Pak Prabowo mau bangun 3 juta. Tapi sekarang lagi di-discuss, di breakdown. Kira-kira apa saja yang di Jakarta? Tapi di Jakarta yang jelas ada low rent housing. Iya, pasti, Pak. Nah, untuk yang tadi saya bilang itu yang bachelor, yang 2 juta per unit, per meter. Per month. Ya, per month. Ya, kemudian Rusunami yang TOD kan. Nah, melihat 250.000 backlog tadi Anda bilang ya. Jakarta, Pak ya. Iya, makanya luar biasa itu. Jadi artinya dari pemerintah pusat sangat senang kalau bisa kerjasama dengan. Pasti, Pak. Iya dong, karena bisa melalui saudara Anda Pasar Jaya, kan? Iya dong. Ya. Low rent. Dan saudara saya juga MRT. Ya. TOD. Iya. Kemudian juga Anda punya land bank. Luar biasa itu. Jadi izin Pak, memang kami pernah baca tentang visi programnya Pak Prabowo.
dan ini menjadi magnet yang besar bagi dunia properti, Pak. Iya dong. Iya kan? Iyalah. Tapi gini, kalau kita ini tidak merangkul seluruh komponen stakeholder yang di kota, itu maka nggak akan beres juga nih tentang housing. Nah, contoh. Misalnya gini, Pak, kita menata, saya orang planologi, Pak ya. Iya, iya. Saya orang tata ruang. Jadi kalau di Indonesia itu ada RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Iya, Bawahnya RDTR. RDTR, bawahnya RTBL, Ya. ya kan? Sampai rinci di RT/RW lah ya. Ya. Maksudnya di tingkatan RT/RW. Nah, ini juga banyak temuan-temuan yang nggak bisa konsisten. Oh. Ini zona ini, zona ini kepake juga semuanya. Nggak link and match ya? Iya, nggak link and match. Karena memang karena perubahan. Ya, perubahan. Kita wajar aja ya, perubahan. Land use-nya dirubah dan lain-lain karena kepentingan bisnis, kepentingan dan lain-lain. Ya, dinamika ekonomi lah. Ya, dinamika ekonomi. Nah, kemudian kalau ini tidak di link and match oleh konsep penataan perkotaan, maka konsep housing itu nggak akan jalan, Pak. Iya, iya. Contoh begini, kita bangun pusat PIK di sana atau BSD di Jakarta Selatan atau Tangerang. Nah, ini kalau tidak dikonsepkan, Pak, itu pekerja juga nggak ada tuh tidur di PIK. Dia pasti tidurnya di Depok Bogor misalnya. Sama juga dia. Nah, ini kita dorong, Pak, bahwa lu ngomong housing juga harus ngomong tata kota. Gitu loh. Kalau ngomong tata kota, tentunya di dalamnya ada ngomong housing dong, Pak. Ya, tapi pengembang nggak peduli, Pak, itu, Pak. Iya. Makanya dia ini dia pedagang, enggak. Pikiran pedagang beda dengan pikiran perencana. ya. Jadi yang bisa disatukan adalah pikirannya visi presiden menata housing yang affordable housing dengan Pemda sampai sebatas itu aja. Ya, maka Pak, kalau swasta nggak bisa diatur. Itu dasarnya, Pak ya. Dasarnya yang saya jelaskan baru negara berperan. Ya, enggak, kalau dengan adiknya ini, Big Brother-nya kan pemerintah pusat. Udah pasti berperan. Nah, itu duluan yang berperan. Itu duluan kan, kalau Pak? Swasta itu nggak bisa diatur. Iya. Dia itu udah keenakan dari lahirnya. Iya. Berapa? Tar dulu. Dia berapa? punya land bank dari. Bukan hanya itu. Dia punya gubernur, SK Gubernur 540 menyatakan semua developer di Jakarta kalau 5.000 meter wajib hukumnya dia membangun 20% dari situ. Oh ya. Kalau di total itu, waduh. Nah, tapi emang siapa yang membangun, siapa yang nggak membangun, emang ada hukum? Nggak ada. Ya. Nah, jadi selama puluhan tahun developer ini udah bekerja sesukanya dia cari untung lah. Ya. Nah, tetapi ada aturan pusat 1, 2, 3. Betul. Nah, itu pun. Ya, makanya saya bilang tadi. Ya, makanya. Penataan kebijakan ini kan harus konsisten. Ya, makanya. Nah, yang penting itu pemerintahnya aja satu. Ya, masuk ke negara. Ya. Turun dengan pemerintah pusat dan daerah. Udah cukup itu. Kemudian pemerintah pusat di Jakarta ini mempunyai aset luar biasa, Pak. Oh, pemerintah pusat ya. BMN, yes. Malang milik negara. Ya. Jadi ada kementerian, ada lain-lain lah, Pak ya. Banyak kantor-kantor BUMN. Ya. Jadi kalau konsep saya ini, Pak, itu adalah karena ini nanti ibu kota negaranya udah pindah ke IKN, ya kan? Nah, kita harus sama-sama, Pak. Oh iya dong. Dari pusat sama daerah. Ya. Yaitu adanya properti bucket tadi. Ya. Di dalam properti bucket itu ada asetnya pusat. Ya. Satu. Kedua, ada asetnya daerah. Pemda Jakarta. Ya. Ya kan? Nah, kantor-kantor di Jakarta, dinas-dinas kan juga banyak, Pak. Ya. Kelurahan, wali kota, segala macam. Betul. Kemudian, ya. Ketiga adalah asetnya BUMN. Dan BUMD. Keempat adalah asetnya BUMD. Ya. Nah, satu bucket ini dikumpulin, Pak, untuk menata kota Jakarta menjadi global city, itu sangat luar biasa, Pak. Ya. Pusat bisnis, pusat perekonomian, dan lain-lain, seperti New York ya. Ya. Yang kita bawa nanti di sini, itu dikumpulkan saja. Contoh sekarang
Seknek mempunyai aset di Kemayoran Ya. dan di daerah Senayan. Ya. Dan ini dikonsolidasikan. Ya. Arah Global City pusat bisnis Itu pun kalau dia mau, belum tentu dia mau itu. karena sudah ada kerjasama. Ya mudah-mudahan lah. Yang belum ada kerjasama, yang masih kosong, bisa dikerjasamakan. Ya mudah-mudahan. Kan gitu, Tapi kalau Pemda dengan pemerintah pusat harus. Harus. Bagian terbesar di situ. Betul. Karena pemerintah pusat bisa memasukin BMD, BMN, bisa terus dikonsolidasikan. konsolidasi. Bisa. Nah, aturan barang milik negara dan barang milik daerah itu sudah ada aturannya, Pak. Permendagri nomor 6 tahun 2019. Ya. Di mana ada BOT. Ya. Ada BTO. Ya kan? Satu lagi nih, Pak, yang paling bagus. Ya, betul. KSP, Pak. Ya. Kalau BTO BOT itu cuma 50 tahun. Ya. Ini khususnya untuk swasta nih. Ya. Atau BUMN atau BUMN. Ya. BTO juga 50 tahun maksimal. Itu nggak boleh mitra sama, harus ganti. Ya kan? Ya. Tapi kalau KSP, Pak, ini KSP adalah kerjasama pemanfaatan. Itu 50 plus 30, Pak. Iya. Itu negara sudah ngatur, Pak. Iya. Jadi kalau udah satu ngumpul satu bucket, properti bucket tadi itu bisa dikonsolidasi dan dizonasikan untuk pengaplikasian. Ya. Misalnya daerah Sudirman perkantoran, Ya. CDR, ya kan, Tamrin perkantoran. TOD-nya di mana? Kami punya aset di Lebak Bulus, kami punya aset di Tanah Abang, kami punya aset di Senen, itu mall kami. Terkoneksi semuanya, Pak, oleh MRT, gitu. Untuk Jakarta nih, apalagi ada LRT sekarang, ya kan? Nah, dari sini, Pak, di mana yang mau kita kembangkan dulu? Contoh Sudirman. Sudirman adalah kawasan pusat bisnis, ya, pusat bisnis dan lain-lain. Yang pokoknya, tapi di mana housingnya? Ya. Harga di Tamrin, Jalan Tamrin, Pak, atau Sudirman itu udah 200 juta per meter, Pak. Nah, sedangkan di zona-zona itu ada balang milik negara, Kementerian SDM, ada Kemenko, dan lain-lain. Baik. Nah, inilah dikonsolidasi. Apakah kantornya Kemenko Marves itu atau kantor Bawaslu yang ada di depan mall Sarinah, karena ada Bawaslu, Pak, mau dijadikan misalnya housing, land housing atau bagaimana? Ya. Nah, sekarang harus ada kesepakatan. Ya, betul. Nah, sekarang Anda sudah menjelaskan bagaimana Sarana Jaya sebagai developer, real estate developer ya. Nah, pertanyaan saya yang menarik nih. Bagaimana soal pembiayaan yang dibolehkan dari pemerintah DKI? Karena kan asetnya ini kan banyak sekali kan, Anda punya land bank. Terus artinya yang undeveloped, yang untuk didevelop sangat banyak. Apalagi, bagaimana pembiayaannya? Ya. Jadi gini, Pak. Di luar kerjasama ya? Ya. Jadi sekarang ini, Pak, pada periode kami ini hari ini, kami insya Allah tidak akan meminta penyertaan modal dari pemerintah Jakarta, karena total aset kami di laporan keuangan itu 6,7 T. Yang Anda jelaskan tadi satu-satu ya? Ya, jadi total aset kita 6,7 T. Itu termasuk land bank? Semuanya, Pak. Dan ini, Pak, belum kami revaluasi. Ya. Kalau direvaluasi itu mungkin sekitar 60. 60 ya? T. Ya. Nah, dari sini tentunya kami percaya diri untuk bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan. Karena aset kami bankable. Gitu. Ya. Kalau hanya urusan itu, saya nggak perlu lapor kepada pemegang saham atau Pak Gubernur meminta modal, tapi kami meminta izin untuk pinjaman bank DKI. Ya. Bank DKI. Ya. Nah, kami akan bangun hotel lagi, Pak, di Tebet. Dan ini kelasnya satu-satunya di Indonesia. Mereknya, Pak, ya. Oh, di Tebet ya. Di atas tanah Anda milik sendiri. Ya. Terus kami akan bangun townhouse juga di daerah Ciputat. Tapi kalau kalau pakai uang kita, sebagian equity kami, sebagian utang bank. Ya. Jadi kami masuk di sana aja itu minus, Pak.
Iya, iya, iya. Alhamdulillah sudah plus ya. Tapi kalau misalkan Anda punya rencana untuk mendevelop affordable housing, bagaimana Anda kalau tidak punya equity yang kalau dari bank kan terlalu berisiko kan? Jadi hanya mungkin kerjasama atau gimana? Kalau untuk affordable housing. Affordable housing itu Pak, ini kan per meternya tadi saya jelaskan. Itu sudah diatur pemerintah pusat maupun daerah. Itu 14 juta Pak. Gitu. Sehingga kan kalau kita bangun tower, mau berapa unit? 400 unit atau 500 unit. Kenaikan material bangunan ini kan terus Pak, tiap tahun. Sedangkan kita udah diatur nih, masalah bangun affordable housing harus 14 juta. Pak. Lah, karena menyangkut harga jual kan gitu Pak. Yang range-nya antara 180 sampai 250. Nah, pembiayaannya gimana? Memang kemarin Saranajaya dibiayai oleh Pemda DKI, Pak, pemegang saham untuk affordable housing yang terjangkau. Nah, tapi kalau tanah di Jakarta ini udah mahal, paling rendah paling 5 juta. Itu juga di luar-luar. Nah, kalau kita mau baik dan bagus dan aset kami masih oke untuk bankable, kenapa tidak? Kami perbankan. Perbankan lebih disiplin kita, Pak. Iya, tapi maksud saya, poin saya itu semua komersial itu pasti Anda berani. Iya. Jadi affordable housing jadi ketinggalan kan? Affordable housing harus ada tower komersil. Harus di balancing kan. Iya. Sehingga profit kami bagus. Oke, di tower affordable housing tipis atau tulang bahasa kita. Tapi kalau di komersil agak daging ya. Tapi maksud saya, apakah itu Anda rencanakan untuk? Oh sudah Pak. Sudah di dua lokasi itu. Itu di dalam perencanaan kami itu masing-masing lokasi ada 4 tower. Kan baru 2 tower. Oh, yang di Pondok Kelapa sama Cilangkap. Oh iya. Oke. Dan kemarin ada mitra-mitranya Pak, sudah kami selesaikan. Jadi kami pengen sendiri karena kami masih bisa. Gitu. Jadi tidak ada niat untuk mengajak swasta untuk masuk ke affordable housing secara cross subsidi tadi, nggak ada ya? Kalau pada aset kami itu belum ada Pak. Tapi pun kalau kami ada lahan yang kami untuk bangun lagi, mungkin kami sama mitra. Tapi mitra ini juga tentunya bekerja sama dengan baik, maksudnya ada sisi asetnya juga. Jadi saling bekerja sama dengan baik lah. Iya. Nah, itu yang di kami Pak, di Saranajaya. Tapi untuk hari ini kami sendiri. Kalau untuk lahan-lahan di luar dari DKI atau Jakarta, silakan. Seperti kayak APL di Kalibata, di mana kan udah bangun semua tuh. Kan affordable housing juga. Ya, enggak, tapi itu salah sasaran semua. Yang disebut affordable housing itu ya kayak kamu bilang tadi, dan sistem affordable housing itu belum mantap di Indonesia. Betul. Kalau di Singapura sudah established, di Malaysia lumayan, di Indonesia belum. Mereka itu menjual sama siapapun yang mau beli cepat. Hantu belau pun mau mereka jual. Kalau di Jakarta ada syarat-syaratnya Pak, makanya agak birokrasinya ada birokrasi lah ya. Tapi itu sangat detail. Jadi dari KTP, ya kan. Kemudian dari pajak dicek, kemudian dari kependudukannya juga, perbankannya juga. Gitu, Pak. Kalau dia nggak ada KTP DKI, nggak bisa. Iya dong, harus gitu. Dan nggak asal ada KTP DKI, cuman dia mampu ternyata kita kasih, nggak juga. Iya, jadi tantangan Anda kalau dilihat dari sisi pemerintah pusat, bagaimana caranya mengelola land bank yang bisa dibangun affordable housing? Sebenarnya itu nanti. Sebenarnya tujuan mulia ini Pak, di Republik Indonesia ini, bagaimana caranya pemerintah pusat di Kementerian A atau di mana nanti itu dijadikan affordable housing. Affordable housing ini ada yang affordable housing milik maupun sewa. Udah itu, 2 itu aja Pak kuncinya. Zonanya mau di mana misalnya. Nah, masalahnya lagi-lagi Pak, gedung itu ada PBB-nya Pak. PBB gedung ini mahal juga. PBB siapa yang narikin?
Kan daerah, Pak. Oleh karena itu ada property bucket, Pak. Gedung itu kita jadikan affordable housing, berarti kebijakannya harus sesuai. Iya dong. Diperbarui semua, dari pajaknya, dari ininya, semuanya. Dari operasionalnya, semuanya. Nah, ngomong-ngomong, Anda tadi bicara ada tower yang kita miliki sendiri yang langsung kita tagih-tagih semua dari, jadi ada semacam property management company Anda ya? Ada ya? Ada. Itu untuk mengurusi perumahan. Ngurusin building. Building ya, tapi lebih banyak komersial ya, bukan affordable housing ngurusin tower. Juga. Ada itu di mana? Ada. Ya itu di Pondok Kelapa. Kita punya anak perusahaan satu, Pak. Sarana Wisesa Propertindo. Itu ngurusin building management. Building management ya. Baik aset di kami maupun dia juga di bisnis di luar aset kami. Nah, kami punya tower itu di Gedung Saranajaya. Di Monas itu, di Jalan Budi Mulya. Kami punya tower juga di Gedung Pramuka. Dia yang mengurusin itu semua ya? Dia yang ngurus semua. Iya. Jadi kami benar-benar perusahaan daerah khusus property management atau real estate development. Iya. Kami bangun, kami jual, ada yang kami kelola. Ya, luar biasa Anda pengalaman scope of works-nya real estate development itu luar biasa. Artinya kalau dengan kerjasama dengan pemerintah pusat Anda sudah siap ya? Ya, kami siap, Pak. Kami siap. Apapun kan ini demi kepentingan bangsa dan negara. Iya dong, iya. Dan nanti kan ada pemilihan gubernur. Iya. Kalau menurut pandangan Anda sebagai profesional, apakah seseorang gubernur akan berpengaruh dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dimiliki oleh Pemda sekarang ini? Dari kepemimpinan leadership tentunya berpengaruh. Ya, itu kan soal leadership lah. Ya, leadership. Ya, tapi kalau masalah perencana sudah diatur. Sudah nggak ada masalah ya? Sudah diatur per 5 tahun, per 10 tahun, per 30 tahun misalnya itu. Nah, itu kalau gubernur baru ada RPJMD, kan gitu, Pak. Disinkronisasikan dengan rencana yang ada. Iya. Itu aja, Pak. Iya. Nah, harapannya kepemimpinan ke depan tentunya bisa juga terus di bidang properti ini terus dilakukan konsentrasinya, baik di level RT RW sampai di level daerah lokal, maksudnya Jakartanya. Karena penting Jakarta ke depan mau jadi kota global, kalau nggak di manage banget secara infrastruktur itu nggak baik juga. Iyalah. Cuman balik lagi, dari penjelasan Anda sebagai CEO dari Real Estate Development yang punya aset 60 triliun, memang agak sulit menangkap kira-kira rencana affordable housing yang akan dilancarkan oleh Pemda DKI dengan modal yang ya Anda sendiri kan nggak berharap untuk dibuktikan. Jadi Pak, karena kami sudah menjalankan ini, artinya dari RPJ Jakarta 2003-2026 itu 9.081 unit dan kami juga sudah 2.154 unit, artinya 24%-an lah. Nah, tanah Jakarta ini mahal semuanya, Pak. Ya kan? Oleh karena itu, mari kita konsolidasi, Pak, antara government, pemerintah pusat dan daerah itu memberikan sebuah akses housing kepada masyarakat MBR, terutama yang bekerja di pusat-pusat bisnis. Jadi tidak lari lagi ke Bogor naik LRT atau naik ini ke pusat gitu. Ya, kita taruh housing rent housing yang ada di pusat itu. Di mana ya? Di gedung pemerintah. Gitu loh, Pak. Enggak, tapi kan gini loh persoalannya. Supaya tidak banyak cost yang kita keluarkan. Iya kan, tapi gini bottom line-nya Reo. Anda tidak punya equity untuk itu nggak equity dong. Betul, tapi kan untuk just kebijakan, Pak. Iya, tapi untuk mendevelop sebuah yang kalau new development, ya kan itu cost-nya besar. Iya. Ya kan? Dan tentunya kayak pengalaman di kami Saranajaya, itu harus ada balancing profit, Pak. Nah, sekarang saya tanya. Antara tower affordable housing dengan sekarang saya tanya. Dari 9.000 yang ditugaskan, baru 2.400 something baru selesai. Itu bukan kami saja, Pak. 9.018 itu target pemerintah, Pak. Baik untuk pusat, untuk swasta maupun BUMD kita. Iya, tapi kan untuk BUMD
untuk BUMD Anda saja dulu berapa? Sudah 24% dari Iya. target. Sisanya berapa persen lagi yang ditugaskan? Ya sekitar mungkin 7.000 ya, 7.000-an. Oh, iya. Jadi kalau saya melihat dari manajemen strategi Anda ini, bagaimana untuk mewujudkan 7.000 itu? Nah, itu yang paling penting untuk beberapa tahun Jadi ke depan. 7.000 ini Ya, Pak, itu kan bukan kami saja Pak. Hah? Bukan, itu target rencana panjang pemerintah. Untuk berapa tahun? Untuk 3 tahun 2023-2026. Iya. Nah ini bukan pemerintah saja Pak. Siapa? Tapi ini Siapa itu? dialokasikan juga untuk swasta. Swasta nggak akan mau itu. Kalau ada kebijakan di mana bangun kalau nggak salah fasos ya, itu dia harus bangun affordable housing. Oh iya, oke. Ya. Ya, betul. Kalau Sehingga target pemerintah itu tercapai oleh swasta. iya, tapi balik lagi tadi saya katakan pengalaman di Jakarta ini. Udah berapa gubernur itu? Nggak berani dia ngambil dari pengembang, nggak berani. Ya memang harus ada land bank-nya daerah. Iya, mau nggak mau. Karena pengembang ini cuma bisa janji. Ya, nanti ya. Nggak dikerjain? Betul. Nggak bisa. Pernah nggak? Tapi kami optimis lah Pak. Nggak. Nggak. Jadi yang bagi saya yang paling penting kan gini. Dari 9.000 itu, 2.000 udah ongoing, udah proses. 7.000 itu swasta berapa, Pemda berapa? Dari sisa 7.000 ya, kurang lebih. Belum. Itu kan tergantung kemampuan kayak di kami Sriwijaya. Kami misalnya nanti tambah 450 unit plus mungkin tahun satu lagi. Ya mungkin bisa sampai 1.000 kan gitu Pak. Turun lagi 6.000. Nah swasta lagi yang bangun dia harus menyediakan affordable housing. Itu berapa targetnya? Kalau swasta saya nggak terlalu yakin Pak. Karena nggak ada hukum yang membuat dia memaksa dia untuk membangun. Nggak ada. Ya. Menyerahkan kewajiban pun nggak ada. Jadi ya itu dia. Menyerahkan kewajiban fase-fase sudah ada kan Pak? Ya, tapi hukum untuk menegakkan aturan. Hukum itu dia. Saya izin Pak ya? Ya silakan. Kalau kayak gini saya izin ya. Saya nggak enak sama teman-teman swasta juga. Harapan kita benar-benar sama Saranajaya sebagai real estate developer besar di local government. Ya. Karena kalau berhasil di Jakarta pasti berhasil di daerah. Betul Pak, betul. Jakarta barometer. Betul. Contohnya juga di Jawa Timur, Surabaya, yang BUMD sebelumnya saya itu 5 tahun aja full Pak. Iya itu dia. Itu rent housing ya, high rise ya, gitu loh. Itu aja. Nah sekarang kaitannya dengan landed gimana? Kalau Jakarta susah. Oh iya, nggak. Kalau Jakarta sih nggak perlu. Tapi kalau daerah oke. Iya. Tapi juga jauh dari kota Pak. Yang mana nih? Kalau dari daerah itu yang FLPP itu. Oh iya. Kalau kita di kota nggak berpikir itu, kita berpikir yang high rise. Nah, oleh karena itu, itulah tadi saya bilang kembali lagi Pak, rencana tata kota perkotaan itu kan harus inline dengan affordable housing itu program. Ya, nggak. Kalau pemerintah sih saya yakin ada perhatian. Pasti. Tapi dari segi biayanya nggak ada. Biaya dan itu dia masalahnya. Jadi terjepit dia antara kewajiban ingin merumahkan rakyat dengan kantong yang terbatas. Ya, susah aja. Tentunya kan juga dari material yang naik terus. Nggak juga, tapi secara umum. Tanah yang naik terus. Kalau itu sih udah klasik lah. Tapi secara umum kan, bagaimana porsi affordable housing dalam pikiran dan strategi planning dari Pemda memang sangat terbatas karena dananya itu Pak. Dananya. Nah, karena tadi disyaratkan dia balance. Ya. Nah, itu wajar supaya dia sustainable. Ya. Tapi pada saat yang sama kalau dia balance cuma sedikit. Ya. Berharap swasta nggak bisa diharapkan. Kan gitu. Ya. Jadi itu nanti akan menjadi isu yang harus Makanya campaign kita Pak untuk affordable housing itu lu punya aset di kota walaupun di high rise. Iya, jadi punya aset. Oh iya. Sekarang Bapak sewa 2 juta tadi itu kan habis Pak. Kalau di kami ini Pondok Lama Cilangkap dia sudah title. Iya. Jadi uangnya nggak hilang tuh. Iya. Dan itu juga 1,5-an tuh per bulan. Karena udah dibantu pemerintah untuk suku bunganya Pak. Flat 5%. 20 tahun. Sama kayak di PUPR gitu. Tapi khususnya landed ya di PUPR itu. Jadi Pemda yang membayar itu ya? Membayar itu Pak. Hebat Pemda gitu.
Nah, inilah yang harus dikembangkan ke depan. Suku bunga untuk masyarakat MBR itu bagaimana, Pak? Dan tidak perlu 20 tahun, nggak perlu. Iya. Mereka kan juga punya kenaikan income. Jadi kalau 10 tahun cukup. Kalau ngomong potret keluarga, itu kan dari dia menikah kan, Pak. Punya anak, pendapatan itu harus dipotret, Pak. Sampai dia punya affordable housing, kemudian dia mau pindah ke landed agak jauh, kan ini harus disiapkan, Pak, semuanya. Makanya potret itu kan harus dimiliki oleh pemerintah. Bagaimana menuju ke housing management tadi itu. Baik untuk MBR maupun komersialnya. Tapi luar biasa nih, penjelasannya sangat luar biasa ya. Jadi terima kasih. Terima kasih, Pak. Sangat bagus ceritanya, dan mudah-mudahan nanti kementerian baru, Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan di bawah pemerintahan yang baru akan bisa kerjasama dengan Bapak, ya kan? Dengan semua timnya. Luar biasa ini penjelasannya ya. Sedikit lagi tadi saya mau tanya mengenai IROP ini, apa sih maksudnya ini? Anda Presiden IROP dari 2024-2025. Baru kemarin, Pak. Coba ya. Apa itu IROP itu? Ya sedikit. Presiden IROP ini itu Indonesia kan, Pak? Indonesia. Dulu itu Ibu Mari Ratnagargawa ya. Presidennya dulu yang pertama. Oh, sebelum Anda. Sebelumnya. Sebelumnya. Kemudian Pak Hermanto Dardak. Yang masuk. Wamen PUPR. Papinya itu ya. Terus saya, Pak. Orang nomor 3 Tapi Anda, sebelumnya Pak Emil Dardak itu di Presiden Internasional. Di zaman kami ini. Sekarang ini. Sekarang ini. Gitu. Jadi dia kumpulan dari asosiasi. Dari expertise. Yang expertise-nya itu arsitek, ya kan, sipil, kemudian planologi, kemudian lingkungan, kemudian ekonomi pembangunan, dari berbagai daerah Asia Pasifik, Pak. Jadi membernya negara. Membernya Anda di bawah Indonesia ini berapa nih? Member kami itu, Pak, itu ada persoalangan. Ahli-ahli. Expert ya. Kemudian ada kementerian, Pak. BPN, Bappenas, PUPR. Termasuk Pak. Luar biasa. Ya. Terus yang lain? Kemudian asosiasi juga, Pak. Asosiasi REI. Itu anggota IROP ya. Perencanaan. IAI. Berarti luar biasa Anda.